coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini penampilan rapi. Wih. Tumben. Loh, ini dari hari kemarin mulut itu aku belum ganti setelan. Ya. Jangan-jangan habis rekrutmen ini. Rekrut siapa? Koperasi Unit Dalton, KUD. KUD ya. Ada rekrutmennya juga deh tuh. Ada. Oh, tapi sistem koperasi itu mencurigakan loh. Kalau koperasinya versi Bung Hatta, ya itu hebat. Hebat. Jangan-jangan punya versi lain ini. Untuk mengumpulkan orang-orang tertentu, misi tertentu, ngaku saja. Bung Hatta ini bapak koperasi. Ya. Lah aku pasti menginduk ke situ. Belajar dari situ. Koperasimu juga berarti khas Indonesia. Khas Indonesia. Soalnya aku ini kan juga mursyid tarekat. Tapi tarekat itu nggak bisa bebas Peraturannya ketat banget. Antara mursyid sama murid itu ada sejumlah hal yang harus ditaati, dipatuhi. Nggak bisa bebas. Aku pengen bikin sendiri yang tarekat bebas gitu, gimana ya? Itu kan pernah kita baca-baca sejarah tuh. Kan ada tuh tarekat bebas, tapi ada yang tarekat mason bebas. Aku kemarin bikin tarekat seks bebas, dibubari. Nggak boleh, ngawur. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Wah, iki Gus. Ya. Ini kan ada satu niat yang baik. Bentar, aku mau ngerokok, nggak ada korek, ini kurang ajaran anakku. Weh. Padahal kan harusnya taat patuh pada pimpinan tertinggi toh. Kok bisa mau udut nggak ada koreknya? Kemarin baru diperingatkan, Gus. Kang Budi, kok ngerokok terus? Nggak takut mati? Tenang aja, kalau mati ada korek. Betul, ya. Gimana caranya berhenti merokok? Makan, terus? Nah, beres makan yang ngerokok maning. Oh iya. Angel lo yang ngerokok sambil makan. Cara berhenti merokok itu gampang. Naik sepeda. Nah, terus? Ya, kalau mau ngerokok ya berhenti. Weh. Berhenti baru ngerokok kan gitu lah. Terus gimana tarekat bisa bebas? Aturannya terus di mana aturannya? Kebebasannya di mana? Aturannya di mana? Loh, kalau itu kan kita ini harus cari narsum. Gimana? Oke. Jangan tanya saya kalau saya ini koperasi yang menghasilkan kesejahteraan buat semua anggota. Ki ahline. Oh, tapi nanti dulu. Koperasimu kalau memang berbasis berlandaskan koperasi versi Bung Hatta, sejarahnya dulu ceritakan koperasi itu bagaimana? Awal mulanya. Itu harusnya Boni Triana sing cerita sejarah. Iya. Nanti tersaingi tuh ya Kang Boni ya. Gak boleh. Kalau begitu cerita tentang riwayat. Bukan sejarah loh nih. Jadi kalau riwayat koperasi milik saya pribadi. Iya. Milik saya pribadi loh. Iya. Kalau saya ini ingin mensejahterakan teman-teman. Jadi ono sing duwe padi, taruh padine. Ya. Ada yang punya persediaan kambing, daging segala macam tuh ditaruh tuh. Untuk kesejahteraan rakyat lo ya. Kalau ada yang butuh, ya dia boleh ambil daging tadi. Tapi dia nanti harus kembalikan daging itu. Tadinya paha tambah telinga. Loh, biar stoknya tambah besar, bisa dipakai lagi buat bersama-sama. Ya, berarti malah rugi lo ya. Hah? Kok rugi? Ya, ngambilnya paha doang, balikin harus pakai kepala kambing juga supaya telinganya ikut. Nah, telinganya aja. Tanpa telinganya dipotong. Telinganya aja. Nah, itu kayak utusanku belaikan lo. Pendeta Icing. Pokoknya yang namanya koperasi itu kan untuk kesejahteraan bersama, Gus. Awal mulanya tapi itu. Kemudian sudah jadi kedok. Nanti lama-lama koperasi Unit Dalton ya kedok juga paling. Loh, enggak. Koperasi Unit Dalton ini sudah melakukan yang versi masa kini. Masa dulunya begitu. Sekarang saya bisa beli apa segala itu dari keuntungan koperasi saya. Iya kan? Diam aja. Iya kan, ketahuan. Nah, kalau saya nih sebagai pengasuh tarekat menerapkan koperasi gitu kan duniawi ya. Waduh, iya. Gimana supaya bisa selaras ukhrawinya juga dapat gitu loh. Nilai-nilai moral itu terjaga gitu loh. Gimana kalau namanya kita jangan koperasi aja, Gus? Apa itu?
Badan Amil Koperasi. Oh iya. Bisa? Kelihatan syar'i ya, tak? Ya, itu. Iya. Sedikit lah. Tapi untuk membebaskan tarekat dari segala macam aturan, memang berarti kita perlu tanya-tanya kepada yang paham ya tentang tarekat bebas itu ya. Makanya tadi saya bilang juga ada narasumber kan yang mumpuni. Loh, Gus Chandra udah siapin belum? Kang Daton punya nggak Kang Daton? Saya dulu ada temen, tapi jauh Di mana? Di Malang dia tuh. Malang lagi? Di Malang lagi ahli hukum. Iksan skuter berarti itu? Bukan Iksan Kopi. Oh, ini toh. Nah. Wah ini kenal kayak ini tokoh ini. Loh, ya Cuman saya pikir tokoh ini naskah Nusantara, naskah kuno. Loh, beliau ini segala macam. Hukum melu, bagi-bagi waris melu iki. Ngurusin tanah sengketa bangunan melu iki. Sampai jauh-jauh ke Bandung dia ini. Ya ini Sam Ardi. Sam Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Luar Sehat, biasa Mas? sama di sehat-sehat nggih. Alhamdulillah sehat-sehat. Sibuk apa ini? Sibuk apa Sam Ardi? Oh, selama pandemi ini sibuknya dari rumah, bekerja dari rumah. Sekarang masih ngajar kalau pagi. Ya. Terus Kalau di luar ngajar, sibuk mengurusi organisasi. wah ini propaganda dari rumah gitu mesti. Ya, saya punya pertanyaan yang sudah saya simpen lama ini. Manusia itu kan diciptakan dari tanah. Lah, Kang Dalton ini ternyata dari tanah sengketa. Bagaimana penyelesaiannya nih? Bahaya ini. Dari rumah itu kita bisa apa saja, Samardi? Dalam hal mengelola organisasi dari rumah bisa sejauh apa? Kalau dari rumah ya mungkin rapat anggota ya. Lalu menerima laporan apa saja yang sudah dikerjakan, formal ya sebetulnya yang dikerjakan. Ya. Ya seminggu sekali lah atau sebulan sekali. Tergantung konteksnya aja. Kalau bicara rapat anggota kok mencurigakan ya, Kang? Semacam ada gerakan apa gitu ya? Itu biasanya kalau koperasimu rapat anggotanya tiap apa? Kalau saya biasanya pas bulan purnama. Ini. Supaya ada kaitannya dengan semesta. Weh, kalau Kang Ardi rapat anggotanya ini pertama, anggota yang dimaksud itu anggota apa? Kelompok pencapir kah? Koperasi unit Ardi kah? KUA ya toh? Koperasi unit Ardi atau jangan-jangan tarekat? Oh ini Karang Taruna yang saya maksud tadi kan. Oke. Rapat anggota yang bagaimana itu yang dimaksud? Ya, rapat anggota kita dengarkan pemaparan misalnya program kerja apa. Ya. Misalnya kalau sekarang kan lagi pandemi ya. Misalnya kegiatan vaksinasi massal. Jadi tergantung konteksnya. Nggak harus monoton setahun itu sama dari Januari sampai Desember. Seringkali vaksinasi itu atau apapun yang seolah-olah terkait dengan masyarakat digunakan sebagai kedok jangan-jangan. Nah, Ini soalnya aku curiga teman-temannya Budi Dalton ini kan pintar penyemaran semua. bisa wae. Kalau saya cuman bisa lihat dari senyumnya itu loh. Gimana? Itu lihat senyumnya Mas Ardi itu lihat tuh. Weh, seperti menyembunyikan sesuatu itu. Seperti habis pencairan ya. Nah, seduh iki. Gimana itu? Vaksinasi jangan-jangan memang untuk memasukkan chip-chip tertentu. Masukkan chip opo lah wong kita koneksi internet ke website pemerintah aja bolak-balik kandon mau masuk chip. Bukan ya berarti ya, bukan ya. Ya bukan lah. Akses website susah kok mau dipasangi chip. Gus Chandra, kan Gus Chandra ini tadi tanya-tanya ke saya masalah koperasi. Nah, setahu saya Sam Ardi ini kan dari dulu beliau ini penelitiannya itu banyak itu di kemasonan. Pernah diwawancara juga Mas Boni itu waktu pernah jadi bintang tamu. Nah, paling tidak kan ada sistem koperasi yang terselip di situ. Seperti apa sebetulnya kalau dulu tuh pengelolaan koperasi itu di kemasonan tuh kayak apa Mas yang sudah diteliti kok? Saya awam. Kemasonan ini apa? Nah, itu ada sing baju abang ya, tanya aku.
Jadi kemasonan itu terjemahan dari bahasa Belanda, Vrijmetselare. Itu bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya Freemasonry. Nah, yang menerjemahkan Freemasonry jadi kemasonan itu adalah para mason yang ada di Jawa. Ilah Jawa yang jangan ngerusak ya berarti ya. Iya. Kemasonan yo. Kalau Freemason saya tahu. Kemasonan itu asli terjemahan Jawa. Nah, Gus tadi mau nanyanya apa aku poinnya? Freemason itu kenapa free? Saya kan sukanya yang bayar-bayar. Nah, ikut tanya. Kalau mau masuk Freemason saya nggak enak kalau harus free, harusnya kan bayar. HTM Mason gitu loh. Kenapa kok free? Kenapa Mason? Kenapa kedua frase ini disatukan? Ini maknanya apa? Kalau belajar dari awal ya, secara sejarah dari awal, perkumpulan ini itu mengambil makna ya atau simbol dari tukang bangunan. Oke. Ya. Makanya disebut dengan mason. Mason itu kan sebetulnya adalah tukang batu, ya tukang bangunan. Ya. Kenapa dia bebas? Artinya mason bebas ini adalah orang-orang yang membangun, ya, tetapi dia tidak terikat pada politik tertentu, pada paham keagamaan tertentu. Jadi benar-benar berpikirnya bebas, tidak tersekat dia. Tidak tersekat oleh politik, tidak tersekat oleh agama. Mas Ardi, kalau kita pernah dengar ada istilah-istilah di sains gitu, free thinker gitu kan. Wah, apa itu bedanya dengan Freemason gitu? Ya, free thinker dengan Freemason itu memang bukan dua kata yang saling berkaitan secara langsung ya. Memang di dalam Freemason itu kebanyakan ya anggotanya adalah para pemikir bebas. Ya, jadi berusaha untuk mengeksploitasi pengetahuan ya, nggak hanya pengetahuan alam saja, tidak eksak saja, juga ada yang berkaitan dengan filsafat, hukum dan sebagainya. Pada intinya adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bukan dalam arti bebas tanpa batas, enggak. Ada skup-skup tertentu. Ya. Tadi saya kan sebutkan politik dengan agama tidak termasuk. Tidak berkaitan dengan itu. Saya pikir tadi Mason tukang bangunan itu ya bukan membangun pikiran, pengetahuan, tukang bangunan dalam arti sesungguhnya. Nah, tukang bangunan harus taat pada mandor. Mandor harus taat pada yang punya uang kan gitu. Berarti bukan itu ya. Jadi tukang bangunan ini membangun pengetahuan, membangun daya pikir yang bebas gitu ya. Iya. Betul, kalau itu saya bisa masuk kategori istimewa. Bisa saya. Tapi kan Gus Chandra ini banyak nonton YouTube tuh. Di YouTube nih kan ada apa Freemason apa ya. Banyak sekali data itu. Di situ ada kode apa namanya jabatan seseorang. Ada G.M. Nah, kalau konstruksi bangunan tuh Grand Mandor. GM itu. Ya. Ini istilah baru ini. Mandor. Istilah baru ini Grand Mandor ini. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Ini pengen meluruskan nih, kan banyak sekali kita mendapat data-data yang sekarang kan akses orang di digital ya Gus ya.
Seperti apa sebetulnya Freemason ini? Organisasi kah? Penyembah berhala kah? Global elit kah? Ormas kah? Illuminangkring kah? Apa gitu? Nah, itu kan Mas Ardi bisa jelaskan, ge. Apa Mas? Aku seneng gayanya Budi Jalatan itu seolah-olah nggak tahu apa-apa itu loh. Aku seneng itu. Loh, Kak. Padahal pejabat tertinggi itu. Yang seperti itu yang perlu diwaspadai, itu yang seperti itu. Iya, sok bodoh gini nih wah ketahuan banget. Loh, Kak. Cuman dia belum tahu aja atasan dia sekarang yang baru tuh siapa, dia belum tahu aja. Kasih belagu gitu. Ya kalau dari sisi bentuknya ya Freemason itu adalah organisasi ya. Di organisasi ada kepengurusan, sifatnya internasional ya. Di Hindia Belanda dulu sebelum ada Indonesia mereka sudah ada dan berbentuknya juga legal sebagai organisasi ya. Ada akta pendirian, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Pengurusnya juga siapa saja itu tercatat oleh negara. Ya, bahkan setelah tahun 55 juga sama, aktanya juga ada tercatat di Departemen Hukum, di Departemen Kehakiman maksud saya. Oke, iya. Itu baru saya mau tanyakan, berarti ada SK Menhukamnya ya? Ada, tercatat oleh negara, legal organisasi. Diakui berarti. Diakui. Boleh ikut tender berarti ya? Loh, bener kan pertanyaan? Tapi kok seolah-olah terlarang, seolah-olah tidak diakui, seolah-olah berpandangan negatif atau bahkan sesat. Padahal kan ada SK-nya itu. Itu apa yang terjadi sesungguhnya? Jangan-jangan negara menutup-nutupi. Ada dua fase, yang di luar negeri dengan yang di Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri itu pada saat Freemason itu didirikan, ya, posisi gereja itu sangat kuat. Sehingga Freemason ini kontra dengan gereja pada waktu itu. Ada alasan mengapa banyak orang yang mengatakan Freemason itu adalah organisasi rahasia. Ya. Ya. Salah satu alasannya memang mereka berusaha untuk menghindari dimata-matai kegiatan mereka, karena mereka bisa disingkirkan. Jadi pada waktu itu memang tanda kutip ya ada yang sembunyi-sembunyi memang, karena terkait dengan konteks tapi. Ketika mereka dengan gereja itu berseteru bahkan hingga hari ini, ya mereka masih berseteru dengan gereja Katolik. Mas Ardi ini yang paling sangat substansi konfliknya itu apa? Satu, Freemason itu tidak mau terikat oleh institusi keagamaan tertentu. Di tempat dia lahir ternyata kuat, ya kan? Ini kan otomatis kontra. Yang kedua, tidak mau ada pembatasan berpikir ilmu pengetahuan oleh suatu institusi tertentu juga. Makanya banyak para pemikir asal Freemason itu yang pemikirannya justru mendunia dan banyak yang bertentangan juga dengan doktrin gereja pada waktu itu. Saya rasa-rasa kok saya memenuhi syarat itu ya. Tidak mau terikat, berpikirnya bebas gitu ya. Loh, setahu saya Gus Chandra ini tidak mau terikat sama aturan istri. Oh iyalah, saya bukan suami takut istri, mohon maaf saja. Yalah. Itu fase pertama tadi. Fase keduanya belum. Yang di Indonesia pada waktu di Hindia Belanda ya, bukan Indonesia, salah saya tadi sebut. Hindia Belanda harusnya. Ya. Dampak pertarungan di Eropa karena para Freemason yang ada di Hindia Belanda itu datang ke sini, otomatis tetap membawa ya sedikit banyak pertentangan atau konflik dengan yang ada di Eropa. Sehingga ketika mereka sampai di sini mau tidak mau ya berhadapan-hadapan. Misalnya pihak A mendirikan apa, Freemason mendirikan juga. Misalnya contoh paling mudah adalah sekolah, ya. Pemerintah mendirikan sekolah negeri lah kalau sekarang. Waktu itu lembaga-lembaga Zending juga mendirikan sekolah Katolik. Mereka mendirikan yang disebut dengan neutral school atau sekolah netral. Itu contoh satu saja. Apa yang dimaksud dengan netral school? Ketika kita melihat kurikulum dari beberapa sekolah yang ada di Hindia Belanda, ya, mau tidak mau kebijakan pendidikan tetap berada di bawah tangan pemerintah Hindia Belanda. Nah. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai sekolah keagamaan, ya, misalnya sekolah yang didirikan oleh Zending maupun dari sisi Islam sekolah-sekolah keagamaan, pasti ada kurikulum keagamaan juga. Kalau sekolah umum yang didirikan pemerintah, mau tidak mau pasti akan ada penyesuaian kepentingan politik di dalamnya. Keagamaan juga
mau nggak mau harus berada dalam rel keagamaan yang ada di sekolah tersebut. Nah, Freemason tidak mau ada hal itu. Sudah kita mau belajar, sudah segala jenis aspek ilmu pengetahuan kasih semuanya. Mirip-mirip Maret-Maret itu ya. Ada I Maret berdiri, sebelahnya ada A Maret berdiri gitu ya. Itu jangan-jangan Mason juga itu ya. Bersaing terus. Bersaing terus. Iya, harus bersaing. selalu Ya, ada. bersaing. Ya. Kenapa harus dengan persaingan itu? Apakah ada kehendak tertentu yang dipaksakan kepada masyarakat akan mengikuti kehendak mereka? Kalau untuk dianggap menyebarkan paham mereka, ya, paham Freemason itu tidak ada. Mereka hanya berusaha memberikan nilai-nilai. Misalnya berpikir. Berpikir itu tidak boleh tersekat. Kalau tersekat, kita tidak bisa berpikir secara total. Ya, karena masih ada ewuh pakai ewuh. Ya. Takut kebentur ini, takut kebentur itu. Akhirnya apa? Tidak maksimal. Ada yang menyebutkan Freemason itu mengusung liberalisme. Sebetulnya bukan liberalisme dalam arti sangat luas, tidak. Mau berpikir silahkan, ya. Mau mengeksploitasi secara positif, ya. Maksud saya ini eksploitasi di sini ilmu pengetahuan sampai ke akar-akarnya pun nggak masalah. Sudah lakukan saja apa yang ingin atau mempunyai kemauan terhadap suatu subjek tertentu, ya itu digeluti sampai benar-benar ngoyot, belajar sampai akarnya. Nah, itu yang mau dimau Freemason. Jangan sampai tersekat ini, jangan sampai tersekat itu. Nah, di dalam Freemason ini orang-orang yang pada waktu itu akses informasinya cukup bagus, ya, akhirnya banyak yang bergabung. Kenapa? Di tempat itu mereka boleh mengumumkan pendapat. Yang penting tidak menyinggung urusan politik, urusan keagamaan. Itu saja pantangannya. Kenapa? Kalau sudah itu diomongkan pasti sudah ribut jadinya. Mas Ardi tadi tegas tuh yang luar negeri, Gus, bahwa di luar negeri kan jadi ada tabrakan dengan gereja. Nah, kalau sekarang tadi di Indonesia, tabrakannya dengan yang mana nih? Kalau dikatakan tabrakan ada beberapa spot, ya, tapi tidak banyak, ya. Misalnya saya sebut salah satu organisasi keagamaan, ya, Muhammadiyah. Kalau kita baca disertasinya Alwi Shihab, salah satu penyebab Muhammadiyah didirikan adalah untuk menghentikan laju Freemason. Yang pertama. Yang kedua adalah teosofi. Apakah ini disebut gesekan pada waktu itu? Mungkin dari sisi Freemason tidak, ya, tapi dari sisi Muhammadiyah mungkin saja. Freemason ini karena dia bebas, ya, berpikir apapun tidak terikat, sedangkan Muhammadiyah ini berada dalam koridor keagamaan, maka Muhammadiyah menganggap bahwa tidak ada kebebasan yang benar-benar mutlak. Dalam hal ini adalah, misalnya Muhammadiyah adalah berkaitan dengan keagamaan, harus berada dalam rel keagamaan. Makanya tadi saya bilang kan tarekat itu tidak bisa bebas. Tidak ada tradisi interupsi, tidak ada tradisi bertanya dan lain sebagainya. Cuman kalau dilihat kesamaannya ya mirip-mirip dengan tarekat Mason ini, tarekat bebas. Kalau tarekat saya loh ya. Tadi kan Freemason kan tidak punya paham. Kalau tarekat saya juga sama, tidak paham gitu. ada itunya, sama-sama itu. Cuman ini tidak punya paham. Kalau santri-santri saya biasanya tidak paham kan gitu. Jadi mursyidnya ngomong apa tuh itu kan gitu. Nah, kalau begitu nanti dulu belum gantian. Jangan merasa pintar sendiri toh, gantian kalau tanya itu. Itu belum selesai ngomongnya barusan Gus Chandra. Oh, teosofi. Terusin barusan Gus Chandra. Oh gitu. Nah, lupa. Lah, gimana? Itu loh. Nah, lupa, beneran lupa Situ dulu Kan tadi Gus Chandra bilang, tarekatnya Gus Chandra ini kan bebas. Tarekat justru tidak bebas. Makanya saya sangat heran ketika ada tarekat bebas. Tarekat itu kan nggak ada tradisi interupsi, nggak ada tradisi membantah dan menyangkal, tidak ada tradisi bertanya bahkan. Benar-benar dikekang berpikirnya supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh mursyidnya. Nah, ketika ada tarekat bebas seperti ini kan menarik. Siapa tahu saya bisa mengawalinya. Cuman pertanyaan saya, tarekat bebas Freemason ini ada nggak yang di tingkat MWC gitu? Nah, Saya terlanjur taunya kan PB, PW, PC, MWC ada nggak, Mas? Ya, jadi kalau dari sisi cabang ya, kita bicara cabang, cabang. bukan di setiap kota ada ya, adanya di tingkat kota. Di kabupaten itu tidak ada, apalagi di tingkat ranting ya, langsung di kota.
Jadi nggak ada makasih. Freemason ranting rampal misalnya, nggak ada. Ada ya. Nggak ada. Jamiyahnya ada jamiyah. Jamiyah. Nah, ini menarik ini. Kalau bertanya masalah jamiyah, ya, Freemason yang datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda dulu, ya, itu berinduk kepada Freemason yang ada di Belanda. Karena secara struktural, jadi memang di Freemason juga ada struktur. Freemason yang ada di kota-kota besar di Hindia Belanda itu tetap menginduk di Belanda. Namanya ada yang disebut dengan Lodge Agung. Loji. Bertempat di Belanda, ya, Grand Orient Nederland itu namanya. Nah, setelah tahun 55 kan pisah. Ibaratnya kalau pakai bahasanya Stephen, ya, Freemason Belanda itu melepaskan anaknya, ya, untuk tumbuh di sendiri, tidak lagi terikat pada Belanda. Yang Indonesia ini ya? Yang tahun 55 sudah Indonesia. Oke. Yang tahun 55 sudah Indonesia. Namanya awalnya adalah Timur Agung Indonesia. Singkatannya Timagi. Setelah itu berubah namanya menjadi Loji Agung Indonesia pada tahun 1958, seingat saya. Oke. Di dokumen anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Saya punya 3 pertanyaan. Ya. Pertama, dilepas berarti karena memang sudah gede itu ya. Nah, bisa dipercaya ini untuk berkembang sendiri kan gitu. Modalnya Itu akeh. modalnya akeh ya. Pertama itu tolong dijelaskan. Kedua, soal loji. Apakah berarti nama-nama gedung di Indonesia yang loji-loji itu dulunya adalah kantor atau bahkan sampai sekarang masih kantornya Freemason Indonesia? Contohnya, kalau di Solo kelahiran saya kan ada Loji Gandrung kalau nggak salah. Itu mungkin dulu punyanya Empu Gandring terus disebut Wah. Loji Gandrung. Nah, siapa tahu kan kita bertanya pada ahlinya itu. Nah, iya. Yang ketiga, saya punya rumah juga di Malang. Banyak setannya, rumah setan. Apakah bisa dijadikan loji juga gitu? Syarat-syaratnya apa gitu loh. Ini proposal ini namanya nih ya. Oh, iya. Ya, yang pertama pada tahun 55 itu anggota-anggota Indonesia itu sudah memenuhi syarat-syarat formal pendirian loji sendiri, bebas dari Belanda. Ya, mereka sudah punya anggota tetap, gedung sendiri, ya otomatis gedung yang orang-orang Belanda, ya. Ya. Mereka juga sudah punya visi dan misi ke depan seperti apa. Jadi memang ketika dilepas pada tahun 55 mereka sudah stabil yang di Indonesia, sudah siap. Di mana lojinya? Loji Agungnya? Dulu pada tahun 55 Loji Agung Indonesia, Timur Agung Indonesia itu yang sekarang jadi gedung Bappenas. Oke, pas ya itu. Duitnya banyak itu berarti ya. Nah, Oh ya, siap ya. Jakarta. jadi memang mereka sudah betul, sudah stabil, sudah siap dilepas sebagai sebuah organisasi tersendiri yang tidak ada keterkaitan struktural dengan Belanda. Biasanya kalau udah dilepas itu kan udah gede, udah bisa cari mangsa sendiri ya, cari makan sendiri gitu kan. Biasanya gitu Kang Budi. Iya. Bener itu ya? Nasabah sendiri. Sudah bisa rekrutmen sendiri. Ya. Wah. Terus tadi apa yang kedua ya? Lu kali aku pertanyaannya tadi yang kedua itu. Loji-loji. Oke, loji-loji. Apakah semua yang disebut loji itu merupakan markas Freemason? Ya, tidak. Ya, loji itu sebetulnya adalah istilah Belanda untuk gedung. Nah, khusus untuk Freemason itu ada istilah lain, namanya logegebouw. Ketika lodge itu berarti bangunan umum, tapi ketika logegebouw ya itu berarti adalah gedungnya Freemason. Nah, kalau Loji Gandrung ya yang di Solo, apakah itu dulu merupakan kantornya Freemason? Tidak. Oh enggak. Bukan, itu lodge yang umum, yang artinya cuma gedung. Jawabnya agak hati-hati kelihatan ini. Tertekan sesuatu ini. Bukan berarti ya? Enggak, bukan. Yang di Solo bukan. Yang di Solo. Ya, soalnya di Solo juga ada kebau Kiai Slamet. Wah ya. Terus yang ketiga, syarat suatu rumah atau bangunan bisa dijadikan lodge kebau itu apa? Yang pertama tentu ada persyaratan-persyaratan gedung tersebut memang memenuhi kualifikasi gedung loji Freemason. Apa kualifikasinya? Tidak disebutkan secara detail ya di persyaratan, hanya gedung tersebut memang layak. Ya, misalnya ukuran
Ya, anggotanya ada berapa? Kalau misalnya anggotanya ada 40, tapi gedungnya kecil, ya nggak maksimal nanti. Jadi tetap harus ada syarat-syarat umum pendirian gedung itu seperti apa. Ya misalnya ukurannya dilihat seperti apa, tanahnya terutama jangan sampai tanah sengketa yang dipakai. Jangan sampai tanah sengketa, tanahnya sudah beres secara yuridis, ya. Nah, itu jadi hanya syarat-syarat umum saja. Kalau Kalau tadi rumahnya yang di mana, yang di Malang tuh jadi di Malang bisa itu pokoknya. bisa ya. Syaratnya pas dan ininya Nah iya itu maksud saya di situ kontraknya itu. Saya mah nggak peduli Freemason kayak apa, nggak peduli, yang penting kontraknya jelas cair. Kalau rumah pangeran di Solo itu kan harus ada regolnya, pelataran, pendopo, peringgitan, jeron dalem, sentong, kiwa tengen, kerobong, pendapi wingking belakang, pelataran. Itu kalau di Lodge Kebo tadi juga harus begitu. Harus ada dinah dasar yang harus tersedia. Atau boleh rumah apapun. Pasti ada ya kalau denah ya. Artinya denah ruangan apa ya. Satu contoh misalnya dalam Lodge Kebo itu harus ada, yang pertama adalah aula utama. Ya, aula utama itu tempat kumpul, ya. Tempat kumpul, di sana ada prosesi, ada SOP tertentu yang harus dilaksanakan, misalnya rumah anggota dilaksanakan di aula. Yang kedua, harus ada perpustakaan. Wah, ini dia ya. Yang ketiga, ini opsional. Biasanya ya ada juga lembaga pendidikan. Mereka kan punya lembaga pendidikan, tapi itu kadang bisa jadi satu dengan lodge, kadang juga bisa terpisah, tapi masih dalam satu area. Itu biasanya rekrutmen yang harus ada. Lalu ada tempat makan juga. Artinya itu sebetulnya umum ya, denah-denah umum yang ada pada Lodge Freemason. Nah, jadi nggak ada khusus harus menghadap barat, miring sekian puluh derajat, ujung timur, selatan, enggak. Menghadap ke laut selatan itu nggak ada. Tapi itu lembaga pendidikannya nggak boleh lembaga pendidikan agama ya? Tidak. Jadi memang tidak berorientasi kepada politik maupun ke agama. Lah kadung ya itu pendidikan yang ada di rumah tuh TPA, berarti nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Wah. Ya nanti dibubarkan apa diganti apa gitulah, biar bisa tetap kontrak. Pagernya harus tinggi. Ya nggak ada ketentuan sedetail itu. Lah itu tadi kan rahasia tadi gimana? Ya ini rahasia itu karena satu, tidak semua orang memang boleh masuk ke sana ya. Misalnya bukan anggota masuk ke sana itu mau ngapain, ke ruang utama misalnya. Kalau ke perpustakaan itu open bar ya, duduk baca-baca nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah sampai ada seremoni A, ya kan orang nggak boleh masuk. Artinya ada pada tahapan-tahapan tertentu acara internal yang orang juga tidak boleh masuk. Dan ini yang sering menjadi titik tembaknya. Kok biasanya ada suara-suara aneh gitu, ada orang teriak dan sebagainya. Ini jangan-jangan di dalamnya ada setan, upacara ini pengorbanan dan penyiksaan terjadi di dalam, ya betul itu. Tetapi dalam hal apa? Nah, Freemason itu bekerjanya menggunakan role play, dikasih skrip, hafalin gerakannya seperti ini, mulai dari masuk dan sebagainya. Nah itu artinya apa? Belajarnya mereka menggunakan simbol, nggak langsung letterlock bahwa kita datang gini, enggak. Mereka pakai role play. Misalnya masuk loji itu harus baris, ya. Depannya ada orang pegang kencereng gitu, ya masuk. Itu sudah diatur, ada role play-nya. Tadi katanya bebas, tapi masih diatur. Yang namanya seremoni itu tetap seremoni, ya bebas kan seremoni. Gitu. Iya. Seremoni tetaplah seremoni. Mau makan cuci tangan, ya bebas kita mau makan apa tuh. Tapi kalau cuci tangan itu merupakan hal yang rumit lah. Gitu. Yang penting kebebasan berpikirnya jangan sampai dikekang. Seremoni itu kan hanya untuk mengikat saja. Ya, mengikat di dalam internal keanggota. Terus pembaiatan bagaimana? Pembaiatan. Misalnya anggota pertama ya baru mau join, masih tatarannya 0 ya. Ya, tutup matanya, dituntun jalan. Ada penyembahan berhala? Enggak. Baru ketika mau selesai, ya matanya dibuka, terus posisi kepala dihadapkan ke lampu, ya. Begitu dibuka kan otomatis silau, jreng gitu kan. Surprise gitu ya. Ya.
Itu apa maksudnya gitu loh? Sudah ditutup matanya, diajak jalan muter, terus tiba-tiba ketika mau dilantik, matanya dibuka menghadap ke lampu. Lighting. Mata silau. Itu pesannya apa? Pesannya adalah kalau kamu cari kebenaran, ya, apapun informasinya itu, ketika kamu sudah mendapatkan kebenaran itu, jangan sampai silau matamu. Jangan sampai disilapkan oleh apa yang kamu anggap benar. Itu kan bisa diomongkan baik-baik. Kenapa harus disikap segala? Sandiwara ya, Mas. Nah itu loh. Nanti di generasi saya akan banyak saya ubah itu. Mau ya diajak rembukan, maksudnya begini begitu. Ternyata Freemason pun masih pakai sanepan, peribahasa, tidak letterlock ngomong apa adanya ya. Iya. Saya kepikiran satu hal, mau bagaimanapun kan kita tetap harus mikir soal pendapatan loh Kang Budi. Lah itu kan aula itu kalau jarang-jarang dipakai, kenapa nggak disewakan buat gedung pernikahan ya toh? Oh. Masa nggak boleh kan, harusnya bisa toh. Nggak boleh bener itu. Yang tidak boleh itu ketika ada acara, kita ikut nimbrung, bukan anggota, kita ikut nimbrung. Tapi dalam beberapa hal, tadi sudah disebutkan, disewakan misalnya boleh. Dan beberapa kali, loji hall-nya ya, main hall-nya, aulanya itu disewakan. Di Jogja pernah disewakan untuk pameran lukisan. Terus yang di Jakarta itu pernah untuk Kongres Pemuda. Oke. 1928 pernah dipakai. Itu nyewa berarti ya, Kongres Pemuda itu? Iya, nyewa. Di Jogja juga nyewa itu. Di Jogja di mana? Sekarang itu gedung DPRD ya, yang ada di Malioboro itu, yang ada patung Jenderal Sudirman. Nah, Iya. ya itu, dulu itu. Dulu apa tuh sampai sekarang? Enggak, dulu. Gedungnya Lodge Mataram. Oke, yang di Solo. Nah, kalau di Solo ini jejaknya sudah habis. Ya. Sekarang di atasnya itu dibangun pusat perbelanjaan. Apa? Singosari. Bentuknya udah nggak ada. Singosari atau mana? Bentuk fisiknya habis sama sekali. Cuman kita bisa tahu itu kenapa posisi itu, karena kan dulu ada alamatnya. Alamat yang lama dibandingkan dengan alamat yang baru, ya ketemunya di situ. Di Slamet Riyadi itu bukan? Aduh, aku nek dalane iki rada lali, soalnya Solo iku jarang tak datangi. Dari tadi tuh Solo ditutup-tutupi terus ya Kang Budi. Mall, Gus. Mall apa? Mall ada mall Singosaren yang dekatnya Klewer, ada mall yang di dekatnya Loji Gandrung, Slamet Riyadi. Kalau di dekat Loji Gandrung enggak. Jadi mall ini punya beberapa cabang ya. Salah satu cabangnya itu dulu adalah pernah di atasnya didirikan lodge-nya Freemason. Kalau sekarang sudah bukan lodge-nya Freemason, lah lodge-nya Freemason yang sekarang pindah-pindah kemana? Jadi tak kembalikan ke tahun 60 dulu ya, supaya runtutannya enak. Freemason kan tahun 55, Freemason Indonesia ya. Tahun 55 sampai tahun 60, ganti-ganti ketua. Pernah dulu Sumitro Kolopaking, lalu Kapolri pertama Said Sukanto, sekaligus guru pengarso namanya. Istilahnya kalau ya ini guru pengarso itu adalah istilah Mason Jawa lagi untuk menerjemahkan Grandmaster. Tahun 61 dibubarkan sama Soekarno melalui peraturan penguasa perang tertinggi. Ya, habis itu dikuatkan dengan keputusan Presiden 264 tahun 62. Setelah dibubarkan, ya sudah selesai. Oh, tidak ada sama sekali Freemason Lodge Agung Indonesia yang beroperasi di Indonesia. Habis sudah. Karirnya habis. Semua orangnya tidak ada lagi yang aktif ya di Lodge Agung Indonesia. Tahun 2000 Gus Dur mencabut Kepres Soekarno itu. Melalui Kepres, keputusan Presiden nomor 69. Bagus ya akarnya ya. Suka itu Kang Budi itu pose-pose 69. Weh. Oke, terus. Jadi Kepres dengan angka bagus itu mencabut pelarangan Freemason. Nah, bagaimana setelah keputusan Presiden ini Dicabut. muncul, apakah Freemason bangkit lagi, ada kantornya di Indonesia sampai sekarang 2021? Enggak. Tidak ada kantornya di Indonesia. Nah, terus gimana orang-orang Indonesia mau gabung Freemason? Ya nggak ada di Indonesia. Jadi memang tidak pernah bangkit lagi setelah 1961 itu terakhir itu mereka di Indonesia punya kantor, punya aset dan sebagainya. Tapi kalau gedung-gedungnya setelah pembubaran itu kan otomatis
take over oleh negara. Kalau gedung-gedungnya beberapa masih ada yang kelihatan ya, sesimbol-simbolnya juga pernah saya temukan di Surabaya, ya itu masih asli, lambangnya masih ada, ya. Oke. Lantainya masih bagus juga, ya. Dan beberapa ada yang sudah hilang jejaknya sama sekali, kayak yang di Solo itu sudah nggak ada. Jangan-jangan kantornya online, sekarang kan eranya digital. Di dunia maya, kedok saja ini Bang Kang Budi. Nah, saya punya sejumlah pertanyaan. Kok sampai dibubarkan itu kenapa? Apakah benar-benar terkonfirmasi Freemason ini sesat? Yang kedua, setelah dibubarkan kan anggotanya semburat itu bubar itu. Lah, bubarnya itu kemana? Jangan-jangan menyusup ke wilayah-wilayah yang lebih spesifik. Ke partai inilah, partai itulah, supaya ketika dibangkitkan lagi nanti, wah sudah kepegang semua. Seperti itu loh Kang Budi, golongan apa itu? Golongan apa itu yang dibubarkan? Wah, nyebar kemana-mana ke partai-partai itu. Terus yang ketiga, sepanjang 61 sampai 2000, apa benar-benar nggak ada kegiatan itu? Masa iya organisasi sekuat itu dibubarkan kemudian selesai? Oh, kok nggak mungkin, Majapahit bubar aja bisa sampai kemana-mana ya Majapahit itu. Keempat, oke pertanyaanku catetan Sam, ya aku mumpung pinter. Keempat, kenapa kok terus dihapus lagi oleh Gus Dur, dihidupkan lagi? Maksudnya Gus Dur apa? Ya. Kelima, Aduh, iki ujian skripsi ta apa iki? Jarene wis itu juru rekrut ya. Ya harus nanyanya harus agak-agak keminter sini toh. Kelima, SK Menhukamnya diurus lagi apa gimana? Yang pertama, kenapa sih dibubarkan? Ini organisasi gede dibubarkan. Kita hanya bisa tahu secara fisik, ya artinya kita hanya bisa tahu karena membaca keputusan itu, ya. Karena Freemason itu sumbernya berasal dari bukan Indonesia. Ya. Karena pada waktu tahun 60 pemerintah pada waktu itu berusaha untuk segala sesuatu itu harus berdasarkan ke Indonesia. ya, harus Indonesia. Anti Barat, ya, anti imperialisme dan sebagainya. Freemason itu dianggap bagian dari Barat, dianggap bagian dari itu sehingga dibubarkan. Karena di dalam Kepres itu pertimbangannya, konsiderannya adalah tidak sesuai dengan kepribadian nasional, hanya itu saja. Berarti memang benar Bung Karno bukan anggota Freemason ya, apalagi anggota istimewa, bukan ya? Bukan, tidak pernah ada satupun data bahwa Bung Karno adalah anggota Freemason. Bukan, justru Bung Karno yang membubarkan Freemason. Oke, ya. Jadi karena alasannya masalah kepribadian nasional. Nah, sejauh apa Freemason tidak sesuai dengan kepribadian nasional itu tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam keputusan tersebut. Karena namanya keputusan kan singkat saja, tidak sesuai dengan kepribadian nasional, bubar. Dari tahun 60-an sampai tahun 2000, apakah memang tidak ada kegiatan dari Lodge Agung Indonesia? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Anggotanya juga tidak berusaha untuk mendirikan lagi, karena salah satu poin dari keputusan itu, kalau sampai berkegiatan maka akan dikenakan kitab undang-undang hukum pidana. Oke. Memang ada ancaman seperti itu. Tapi kan hukum itu berlaku kalau dilanggar. Orang-orangnya nyebar kemana? Ada yang mendirikan organisasi lain tapi nggak berkaitan dengan Freemason. Itu ada. Contohnya Raden Said Sukanto itu mendirikan olahraga hidup baru. Ya, dia tidak ikut lagi organisasi Freemason yang ada di Singapura, di Australia, enggak. Atau pindah organisasi atau melanjutkan organisasi yang lain juga ada. Sama misalnya Raden Said Sukanto, ya. Raden Said Sukanto ini kalau boleh saya bilang, ya, adalah orang yang mengikuti segala jenis organisasi spiritual. Freemason itu hanya salah satu, ya. Justru beliau itu di Amerika Serikat itu terkenal karena mengikuti Ancient Mystical Organization of Rosicrucians, AMOR, Rosicrucian. Nah itu ada yang ke situ, ya, ada yang orhiba, ada yang berhenti total karena umurnya udah sepuh, karena mengikuti zaman Hindia Belanda ngikuti, zaman Jepang ngikuti, ya pada saat tahun 60 umurnya sudah lanjut usia. Ada nggak yang ikut Freemason di luar negeri yang terdekat, contohnya di Singapura? Kalau yang terdekat belum ada data ya, tapi kalau organisasi mirip Freemason, ya, yang di luar Freemason yang sifatnya umum, ya, ada.
yang melanjutkan ke sana. Tapi itu bukan Lodge Agung Indonesia, itu Freemason Mason yang lain. Ya itu Yang siapa bukan, saya lupa namanya. Dia pada waktu tahun 61 itu jabatannya adalah sekretaris Lodge. Dia pindah akhirnya karena Freemason Lodge Agung Indonesia dibubarkan, ikut Freemason yang lain, yang campuran antara pria dan wanita. Itu ada di Indonesia, ada bahkan sampai tahun itu tahun 90-an, tapi tidak ikut dibubarkan karena bukan merupakan atau bukan berinduk kepada Lodge Agung Indonesia, itu yang lain. Terus kenapa dihidupkan lagi oleh Gus Dur? Dihapus kepresnya 61 Alasan itu. Gus Dur adalah hanya Freemason yang dilarang ya. Rotary Club dilarang waktu itu, Liga Demokrasi dilarang, Bahai dilarang dalam kepres itu. Kenapa semuanya ini dicabut oleh Gus Dur? Karena Gus Dur menganggap pelarangan seperti itu melanggar konstitusi. Alasan Gus Dur adalah alasan konstitusi. Bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. dilindungi undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Jadi meskipun misalnya, ya ini misalnya, Freemason bangkit lagi tahun 2022, ya, tanggal 20 bulan 2 2022 misalnya, ya. Nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa. Ya. Beneran juga nggak apa-apa, wis. Terus. Misalnya bangkit lagi, nggak masalah, tidak ada hukum yang dilanggar, ya. Tidak ada hukum yang dilanggar karena ya menurut Gus Dur ya yang namanya orang mau berkumpul berserikat, ya terserah. Wong itu hak asasi sepanjang ya otomatis ada koridor ya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kalau dulu memang tidak dibubarkan bukan karena bertentangan dengan peraturan ya, karena itu tadi kepribadian nasional. Itu saja alasan. Kemudian ketika bangkit lagi tanggal 20 bulan 2 tahun 2022 itu, 2022 Misalnya itu tadi. itu surat-suratnya diurus lagi nggak ke Menhukam? Ya harus toh. Ya namanya organisasi ormas itu kan Harus apa ada sudah? urus. Harus apa sudah? Wah, harus. Harus harus. belum ya lah. Oh iya. Ya wes lah, kamu apa lah, konco dhewe. Jangan pura-pura bodoh, tadi pura-pura pinter. Kalau saya sih ganjel itu, tadi ada yang belum terus, Gus. Satu, Mas Sam Ardi ini ngomong masalah Muhammadiyah. Ada satu lagi, teosofi. Nah, pertentangannya itu apa? Tadi saya sebut salah satu alasan di disertasinya Alwi Shihab ya, bahwa Muhammadiyah itu berdiri untuk menghentikan laju Freemason dan Teosofi. Kalau Freemason itu menggabungkan antara kebebasan berpikir dengan karakter building dari jiwa, ya. Nah, kalau Teosofi itu dia adalah organisasi spiritual memang sejak awal. Didirikan oleh seorang wanita, namanya adalah Helena Petrovna Blavatsky, ya. Dia mendirikan organisasi itu dan bahkan sebelum mendirikan Teosofi, ya, dia pernah berkunjung ke Indonesia. Bukan Indonesia, Hindia Belanda. Saya kalau ngomong salah antara Hindia Belanda dan Indonesia banyak yang kritik soalnya. Bisa nggak cair. Terus. Sebelum mendirikan Teosofi, berapa kali
Blavatsky ini datang ke Jawa, mengunjungi tempat-tempat yang dianggap memiliki aura spiritual yang tinggi. Ya, saya ambil contoh ya, dalam dokumen itu disebutkan Blavatsky pernah ke Candi Borobudur, dataran tinggi Dieng, lalu Sukuh pernah juga, ya. Artinya tempat-tempat yang memang itu adalah peninggalan jejak-jejak masyarakat kita di masa lampau. Yang unik adalah beliau itu belajar masalah ilmu spiritual Jawa. Tapi apa yang dipelajari itu yang sampai sekarang belum jelas. Ya, karena kan ajaran Jawa itu seingat saya tidak ada pakemnya ya, nggak ada kitabnya bahwa ini adalah ajaran Jawa, harus ini nggak ada. Ya. Dan masing-masing wilayah juga punya ajaran-ajaran itu. Kalau Freemason sendiri ajaran spiritualnya apa? Spiritual Freemason itu sebetulnya lebih ke arah pengembangan diri ya. Satu, kita berpikir jangan sampai kita itu kehilangan jati diri. Karena kunci ya dari seorang mahasiswa itu kalau dia tahu dirinya itu siapa, mikrokosmos, dia akan tahu seluruhnya, makrokosmos. Man aropa nafsahu pakot aropa. Lah ternyata tasawuf banget loh ya. Jangan-jangan saya nggak sadar saya pemimpin tertinggi Freemason. Walah, man aropa nafsahu ternyata. Makrokosmos ya. Tapi saya nggak bilang yang tadi disebutkan Kang Budi loh ya. Oke, ayo Mas Ardi, itu belum selesai. Pertentangannya dengan teosofi ini apa konkretnya gitu? Satu, Muhammadiyah menganggap ya dari penerbitan Muhammadiyah yang saya baca, teosofi itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan keagamaan. Ya. Teosofi itu kan dia mereduksi ajaran-ajaran agama menjadi suatu produk tersendiri. Ya. Jadi Hindu diambil, dari Islam diambil, dari yang lain diambil, lalu diolah lagi, lalu diajarkan ke para anggota-anggota. Menjadi embrio baru spiritualitas rumus tertentu gitu ya. Ya. Oke. Ya, tabrakan dengan masonnya ini apa ini, Mas? Kalau teosofi tidak tabrakan dengan mason ya, tapi dengan Muhammadiyah. Ya, dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah menganggap, loh kalau memang itu mengambil ajaran Islam, kenapa enggak sesuai pakemnya ajaran Islam, tapi kok membuat interpretasi yang berbeda? Nah, kalau misalnya konsisten mengambil bagian dari ajaran Islam, ya pakai ajaran Islam yang diambil itu sesuai dengan tanda kutip SOP-nya yang ada di agama tersebut. Nah, itu yang dianggap oleh Muhammadiyah ya. Saya punya buku tipis ya tahun 1920 judulnya Islam lan Teosofi. Ya, penerbitnya adalah Muhammadiyah. Saya membaca di sana ya memang seperti itu, ada ajaran-ajaran yang diambil, dicomot misalnya, tapi kok nggak sesuai dengan apa yang terdapat dalam sumber aslinya. Seperti itu. Disitulah muncul pertentangan bahwa teosofi ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada dalam penerbitan teosofi yang dianggap pada waktu itu secara tidak langsung menyerang agama Islam itu ada. Oke. Ya, tapi itu di masa lalu, di tahun 1920-an. Ya, itu memang dianggap itu menyerang. Karena diserang maka harus ditangkis serangan tersebut. Itu memang ada. Bentar. Kang Budi, dari tadi Sam Ardi ini nggak ngerokok, apa Freemason nggak boleh ngerokok ya? Ya ora duit paling. Wah, itu. Burung cair. Kang Budi. Kan yang kita tahu ada Freemason, terus orang-orang nyebut juga Illuminati. Terus ada nggak yang semacam Utsmaniyah gitu, yang ke-Islam-Islaman gitu, ada nggak Kang Budi? Mungkin di rumah kelihatannya cuma modern. Ternyata ketika meninggal yang datang dari Irak, yang datang dari... Wah, itu organisasinya apa itu? Kalau tadi saya dengar Mas Ardi dengan paparannya, itu kalau disimpulkan kan sebuah organisasi. Kalau ngobrol organisasi serupa, mungkin ada. Artinya gini, ada sebuah sumber bacaan mengenai sebuah organisasi Sriner gitu. Sriner. Ini juga serupa, tapi pasti tidak berhubungan. Tapi pengelolaan organisasi yang serupa saat ini menurut saya banyak. Apalagi sekarang ini setahu saya di Bandung juga, Mas Ardi tahu tuh, ada beberapa logi yang baru yang bukan itu gitu ya, menyimpan berkas kayak gitu atau tulis-tulis, itu kan bisa dibaca orang tuh. Nah, artinya orang-orang tuh bisa membaca, oh ternyata agar menjadi sebuah organisasi yang kuat tuh
perlu ada unsur ini loh, ada itu loh. Di luar tadi role play yang kata Mas Ardi. Ya, itu, Apa itu, tuh itu. sandiwaranya tadi tuh kan? Tapi Tapi kan tolong dijelaskan itu. justru itu salah satunya akhirnya ketemu tuh. Oh, untuk saling menghidupi ini mungkin ada yang disebut koperasi. Tadi kan ngebahas koperasi itu awal. Itu ternyata koperasi itu loh. Itu gimana sama-sama Mas Di? Nah, itu. Ya, tadi dari awal ya, saya mengikuti obrolan ini, ada nggak organisasi yang misalnya tanda kutip di masyarakat Muslim lah ya, yang mirip pengelolaannya dengan Freemason? Beberapa bulan belakangan, saya kecil-kecilan lah. Ya, menyusup. Ya. Ya, bukan menyusup karena baru Bukan. bisa mengakses dari sumber-sumber sekunder. Saya kembali ke abad 10. Itu ada perkumpulan di Irak ya. Di Irak itu namanya Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa ini polanya mirip ya, mirip. Saya bilang mirip, nggak bisa bilang sama karena Ikhwanus Sofa abad 10, Freemason abad 16-17 ya, ada selisih jedanya ratusan tahun. Ya, itu mirip dengan Freemason. Harusnya saya mengujinya itu bukan Ikhwanus Sofa mirip Freemason, tapi Freemason mirip dengan Ikhwanus Sofa. Oke, ya. Mulai dari perekrutan anggota, apa saja yang dibahas oleh mereka, mengenai siapa saja yang bisa menjadi anggota, itu semuanya mirip. Ya, misalnya anggota Ikhwanus Sofa itu tidak disebutkan nama-namanya secara detail. Di situ ada kalimat begini bunyinya. Anggota kami itu terdiri dari berbagai macam profesi. Ya. Anggota kami itu adalah hakim, penarik pajak, ilmuwan, menteri, penasehat, hakim, pengacara, dan sebagainya. Itu ada statement seperti itu. Pola rekrutmennya juga sama, tidak semua orang. Yang dipilih hanya orang-orang pintar. Pemikir. Ada hierarki keanggotaan. Ada yang namanya murid, yang level bawah, dia hanya boleh mendengarkan. Ada level 2 yang sudah boleh berpendapat tapi belum boleh memberikan suatu pemikiran baru. Oke. Ada yang sudah tingkatannya adalah tingkatan masyaikh. Ya, Wah, iya. Dia sudah boleh mencetuskan suatu pemikiran yang Fatwa. berbeda. Fatwa ya tuh. Sudah boleh beristihad sendiri. Oh iya. Itu menarik kalau kita menelusuri kitabnya, namanya judulnya Rasail Ikhwanus Sofa. Ya. Tadi kalau Kang Budi menyebutkan Shriner ya. Dia mengusung ke Timur Tengahan Shriner. Jadi bentuknya itu tarbus, terus ada lambang pedang, bulan, bintang, dan sebagainya. Itu memang ada shrine di situ ada. Soalnya saya tuh bingung mau menentukan sikap, kan diajak kemana-mana. Freemason nawari, Serainer nawari. itu harus pandai memilih tuh Kang Budi. Yang orang nawari cuma satu sama Gus Chandra. Apa itu? Satgas Covid. Orang diajak ya. Itu kalau jelas dananya saya mau. Mas Ardi, berkaitan dengan aset mereka, kepemilikan mereka yang ada di Indonesia itu Gus. Ya betul. Pada saat misal Belanda ini kan sudah tidak ada nih tahun 42. Lalu tahun 55 kata Mas Ardi ini udah ada Freemason dengan bentuk baru lah Indonesia tanpa ada hubungan dengan luar. Nah, existing saat ini itu gedung-gedung yang ada ini dimiliki siapa? Nah, ini penting ini. Jangan-jangan sewa jalan terus. Nah. Ada yang asetnya langsung ditarik oleh pemerintah. Contohnya gedung Bappenas itu langsung di take over oleh pemerintah. Setelah dibubarkan, di take over menjadi dulu itu Lembaga Pembangunan Nasional kalau nggak salah. Ya, sebelum jadi Bappenas itu. Ketua Lappenas waktu itu adalah Profesor Mr. Muhammad Yamin. Ya. Jadi Prof. Yamin itu adalah ketua tanda kutip Bappenas pertama yang duduk di gedung tersebut sebagai setelah ada takeover itu. Yang kedua adalah Galeri Nasional. Ditarik gedungnya di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga gedung yang ternyata sebelum dibubarkan itu sudah dibalik nama ke perseorangan. Sehingga ketika Kepres itu muncul tidak ikut disita oleh negara. Contohnya ini ada di Surabaya. Gedung Badan Pertanahan Nasional yang berada di Jalan Tunjungan. BPN, itu sampai ya. sekarang masih ada sengketa itu antara yayasan, namanya Yayasan Lokapamitran, dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Kenapa bisa ada sengketa? Dulu Ketua Badan Pertanahan Nasional Raden Suparto itu adalah Freemason. Raja-raja Jawa ada yang anggota Freemason?
dulu? Kebanyakan Freemason itu tidak langsung mengambil raja suatu wilayah ya, enggak. Jadi kebanyakan yang jadi anggota itu bukan rajanya, tapi misalnya adalah bendono, ya, ada mantri, ya, terus ada patih, struktur-struktur kerajaannya yang jadi anggota itu. Nah itu saya lihat di profil picture-nya Samardi pakai baju Jawa itu nyusup atau? Gimana? Enggak ada hubungan. Oh nggak ada. Ya pikir baru nyusup mau rekrut. Balik lagi soal Loji Agung, denahnya. Ada nggak kamar pusaka? Jangan-jangan Freemason pun punya simbol tertentu yang dijadikan pusaka. Jangan-jangan keris. Perangkat jelas ada, ya. Oke. Mulai dari bukan, kalau saya sih nyebutnya bukan pusaka ya, tapi ya perkakas lah ya whatever lah disebutnya perangkat apa pusaka. Perabot. Rabot. Ya perabot lah. Misalnya kalau yang standar ya ada pedang, ya. Pedang, pisau, kencereng itu, terus ada palu, ya, peralatan kuli ada semua lah di situ. Untuk apa itu? Untuk apa? Simbol. Oh simbol. Kalau pembayatan pakai apa? Pembayatan? Ada yang menggunakan pedang ksatria, ya, Oke. pedang keadilan, ya. Terus ada juga yang pakai dagger, ya. Saya sebut dagger itu apa istilah dagger dalam bahasa Indonesia ya? Belati. 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 Ada yang bentuknya belati tapi looknya ganjil, ya. Nah ini pasti mikir, kenapa looknya harus ganjil dan sebagainya? Lah itu bukan belati, itu keris. Bukan keris. Saya nggak bisa bilang itu keris loh ya. Kalau keris itu kan harus ada pamor, ya kan? Ada warongkonya apa? Ini enggak. Lalu ada juga benderanya, nayakannya juga ada, ya. Itu ada ruangan penyimpanan khusus. Tidak seperti kita ya, bahwa itu khusus menaruh barang-barang pusaka yang punya nilai magis dan sebagainya, enggak. Ada dupanya, ada bunganya itu enggak ya? Kalau dupa dan bunga itu bukan dalam artian tanda kutip klinik ya. Ya memang kita sampai sekarang masih pakai dupa kok. Jadi Iya. dupa itu kan nggak ada bau kliniknya sebetulnya. Nggak ada sirik-siriknya itu. Nggak ada sirik-siriknya. Iya. Ya kan? Wangi itu. Iya wangi itu malah bagus kan, belum ada semprotan zaman dulu. Ya kan? Betul. Bahasa sekarang semprotan banyak tapi tidak menggantikan bunga lah, beda. Iya, ya memang untuk wangi-wangian ruangan wangi. Terus yang dibayar dengan keris yang looknya paling banyak ganjil itu 31 atau berapa tuh looknya itu siapa? Nggak ada keterangan sih, karena ya itu cuma simbol saja untuk pembayaran. Nggak ada yang harus orang dengan struktur tertinggi looknya harus ganjil, nggak ada. Saya kadang punya keris yang looknya 35 ya. Siapa tahu bisa langsung loncat jadi anggota tertinggi apa. Culah. Bagusnya di doloe, Gus. Ada ya, pasarannya besar ya itu ya. Bang Budi apalagi yang mau ditanyakan? Nah, masalah iki Mas, saya kan balik lagi ke substansi awalnya Gus Chandra. Apa itu? Koperasi. Sistem Ini gerakan koperasi paling itu pertama. seperti apa gitu Mas Ardi? Pendanaan yang pasti ada iuran wajib. Setiap anggota harus membayarkan sekian uang untuk satu biaya perawatan. Yang kedua biaya rapat, biaya konsumsi. Ya pada prinsipnya biaya-biaya rutin pengeluaran. Selain ada iuran wajib juga ada iuran sukarela. Ya, misalnya kita mau mendirikan perpustakaan. Karena konteks yang pada waktu itu paling mudah untuk mengidentifikasi pekerjaan Freemason adalah pendirian perpustakaan dan pendirian bank anti riba pada waktu itu. Ya. Dan itu pembukuannya ada dan rapih pembukuannya. Ya. Dan itu pembukuan itu selalu ada dan dipublish dalam majalah mereka loh. Wih, ya. Jadi Transparan. setiap beberapa bulan, jadi tribulanan itu ada namanya Indische Masonic Tischrift. Ya, itu adalah majalah mereka dan di situ disebutkan pembukuan mereka itu dana dari siapa, berapa, kas berapa itu disebutkan detail. Jadi nggak ada istilah ngentit uang organisasi itu. Iya. Nggak perlu ya, Satgas Pemberantasan Korupsi nggak perlu ya. Nggak ada. Nggak ada juga kunjungan dinas gitu, biaya kunjungan Nggak ada. dinas. Entertain itu ada nggak ya? Wah. Ya, jadi Nah. kalau biaya-biaya pengeluaran pasti ada. Dari mana dapatnya? Ya, dari situ. Ya, dari iuran wajib, ada sukarela, ada juga yang hibah, sumbangan dari orang ada. Oh, bukan dari dana bantuan organisasi besar dunia untuk maksud tertentu gitu nggak ada? Nggak ada. Kalau
bantuan biasanya datang dari Grand Orient yang pusat, tapi itu pun nggak signifikan bantuannya. Lebih kepada anggota-anggota itu yang signifikan. Biasanya sampai Indonesia udah habis kok ya, kena pemotongan-pemotongan. Jadi kalau di organisasi Freemason gitu ya, kan ada tujuan-tujuan. Nah, ada poin-poin lah yang bisa menjadi indikator bahwa oh ternyata sistemnya organisasi itu begini loh. Jadi indikator apa kira-kira pada saat ada sebuah organisasi ini berdiri, oh ini mirip loh Freemason tujuannya gitu loh. Oh ini jangan-jangan Freemason gitu ya? Jangan-jangan gitu. Ini ada apa aja gitu. Itu agak susah. Ya. Karena semua organisasi kan pasti ingin anggotanya itu punya karakter building sendiri. Juga berpikir, ya nggak mungkin ada organisasi yang melarang anggotanya berpikir, itu juga nggak masuk akal. Ya kita agak susah kalau ditanya gimana cara ini organisasi kok mirip dengan Freemason. Biasanya orang akan melihat dari simbol, ya. Simbol mata satu, ya, terus simbol jangka. Tapi ternyata Freemason semakin lama semakin di sini sudah tidak terlalu terpaku pada simbol-simbol ya, mempertahankan simbol ya, tapi tidak terlalu kaku pakai simbol ini. Coba contoh mudah adalah Inggris ya, United Grand Lodge of England itu sekarang kalau dilihat simbolnya bukan jangka dan penggaris lagi tuh. Yang penting secara substansi membentuk segitiga baik tertutup dan terbuka itu saja. Kalau yang di Indonesia sekarang simbolnya apa? Di Indonesia nggak ada sekarang. Iki wong maksa ki ya. Lah iya, nggak ada di Indonesia itu. Segitiga itu kan banyak dalam rupa apapun, jangan-jangan masih ada, mbok coba diteliti ulang. Jadi Mas Ardi, Freemasonry yang disebutkan tadi atau Freemason zaman itu, misinya itu apa sebetulnya untuk masyarakat? Nah, yang zaman itu. Tujuan mereka itu yang pertama, ketika datang ke Indonesia, mereka hanya untuk anggota-anggota internal saja. Jadi mereka nggak open recruitment, syarat-syarat. Ya, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak ada seperti itu. Yang kedua, melihat perkembangan di Hindia Belanda, kok masyarakat tertentu di Jawa ini layak sekitar tahun 1900-an itu. Salah satu faktornya adalah adanya politik etis, ya, meskipun ini nggak ada hubungan langsung dengan politik etis. Mulai membuka terhadap orang-orang yang ada di Jawa, Bumi Putra. Ya. Itu pun masih menggunakan bahasa Belanda. Baru periode ketiga mulai menggunakan bahasa lokal. Ada yang menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Jawa, itu ada. Apa tujuannya? Ini bahasanya Stevens ya, bukan bahasa saya. Membawa terang masonik ke masyarakat Hindia Belanda. Apa itu terang masonik? Yaitu tadi, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Eropa. Satu, kebebasan untuk berpendapat dan berpikir tanpa adanya sekat. Semacam habis gelap terbitlah terang itu ya berarti. Ya. Minal zulmati ilan nur. Wah, ya. Pernah ada kasus, anggota itu ada yang membicarakan masalah politik. Langsung ditegur. Karena apa? Politik itu bisa membawa perpecahan kalau tidak sekubu. Nah, sekubu aja kadang gontok-gontokan tuh, misalnya pencalonan ketua apa gitu, gitu. Antara daerah A dengan daerah B berbeda, ya kan? Nah, ini bisa terjadi. Nah, itu tidak mau ada. Tetap fokus pada kemerdekaan berpikir,
pengembangan diri dengan pengetahuan. Ya meskipun jejak feodalisme itu lebih kental di Freemason ketimbang di teosofi. Karena Freemason juga tidak sembarangan merekrut orang ya. Hanya pada tataran tertentu saja yang dianggap dia sudah selesai dengan dirinya untuk dijadikan anggota. Kan nggak mungkin mau merekrut anggota untuk mencerahkan orang tapi masih ribet dengan cicilan. Ya nggak bisa kamu Kang Budi, nggak bisa berarti kamu. Nggak bisa. Angsuran bulan lalu aja masih belum beres Lagian saya kan main di politik, Gus. Oh iya. Saya di PBRT kebetulan. PBRT ya. Partai Bahagia Rakyat Tidak. Sam Ardi, orang-orang terkenal yang menjadi anggota Freemason itu siapa saja dulu? Kalau dari Hindia Belanda ya, Ya. Radermacher ya, itu terkenal. Terus ada Carpentier Alting, Van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat, Rudyard Kipling apa Kipling ya? Kipling kayaknya. Rudyard Kipling itu juga anggota. Yang pertama kita bisa sebut Dr. Rajiman yang bertanya pada sidang BPUPKI 1945 atas dasar apa negara Indonesia nanti ketika merdeka dibangun. Itu pertanyaan filosofis loh itu. Iya, lahirnya Pancasila itu ya. Ya, itu susah pertanyaan dijawab itu. Itu baru satu orang Mason yang nanya. Bayangkan kalau 10 nanya yang berbeda. Beda duel gitu. Rajiman itu siapa lagi? Ada Raden Said Sukanto, Kapolri pertama. Ya. Profesor Mr. Muhammad Yamin itu juga anggota. Ya. Karena ada sumber mengatakan bahwa Profesor Muhammad Yamin itu sering berkunjung ke gedung yang terletak di Taman Suropati. Oh, ya. Dan Muhammad Yamin adalah anggota organisasi ini. Itu ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi saya belum ketemu sumber primer, itu masih sumber sekunder. Oh, kalau tokoh yang sekarang? Anggota Freemason di Indonesia nggak ada. Oh, pinter berarti nyembunyiin itu ya. Ya, di antara yang sembunyi-sembunyi itu yang pernah mungkin sampean dapat sumber sekunder itu contohnya siapa? Karena Freemason di Indonesia itu nggak ada ya secara yuridis ya. Jadi kalau kita tanya siapa Freemason Indonesia yang sekarang ya nggak ada. Ya yuridis sih ya de jure ya. Kalau de facto ya kan bicaranya lain lagi lah. Kang Budi ini kok ditutup-tutupi apa memang Freemason itu organisasi tertutup ya Kang Budi? Kalau ketahuan sebagai Freemason itu kemudian ada dampak sosial politiknya atau gimana Kang Budi? Kalau kata bahasanya Sam Ardi, organisasi Freemason itu bukan organisasi rahasia, tapi organisasi yang banyak rahasianya di dalam. Oh, gitu. Banyak membuka rahasia-rahasia atau simbol-simbol. Tafsir, organisasi yang banyak mentafsirkan. Karena pemikir beliau. Kalau begitu berpikir nggak usah ikut yang Freemason, Sriner dan lain sebagainya. Saya mau bikin sendiri lah. Freemason. Wah, boleh mesam-mesam dah, Freemason. Nah, cocok ya? Dari saya Ki Gus, kan zaman sekarang ini digital Mas Ardi ya. Orang-orang kan bisa mengakses apapun. Nah, untuk ada pemikiran lain agar banyak anak muda kan terjebak ya. Karena menariknya untuk menonton hal-hal seperti tadi, apalagi dikaitkan dengan Illuminati di YouTube itu kan, dikaitkan dengan elit global dan lain-lain. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Sam Ardi untuk para penonton lah anak muda ini bahwa ini tuh beda, ini cuma sebuah organisasi atau apa gitu. Termasuk syaratnya menjadi anggota itu apa gitu. Pas foto. Pas foto. Surat kelakuan baik. Ya, SKCK ya itu ya. Iya. Bagaimana untuk tahu Freemason yang benar dan yang tidak? Yang pertama sumber. Ya, ini kita bicara sumber. Kita harus merujuk kepada sumber-sumber yang memang otoritatif. Misalnya dari dokumen organisasi. Kita bisa nggak sih mengakses dokumen organisasi Freemason dari zaman Hindia Belanda? Bisa. Ya, bisa. Sekarang pengarsipannya bagus. Saya dapat sertifikat scan-nya Raffles waktu dilantik di Hindia Belanda, ada scan orisinilnya dapat saya. Dan itu resmi. Yang kedua, kalau kita tidak mampu membaca sumber primer, karena Freemason Indonesia itu dokumennya mayoritas berbahasa Belanda. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Belanda gimana? Nggak bisa baca sumber primer, nggak bisa bahasa Belanda gimana? Yang kedua, levelnya adalah kita membaca jurnal maupun publikasi ilmiah yang membahas itu. Jurnal karena satu, ada strict di sumber. Sumbernya harus jelas, harus bisa telusuri ini sumber. Kalau kita nggak bisa telusuri ini sumber, berarti apa?
majhul istilahnya kan, terputus dia. Yang kedua setelah jurnal adalah publikasi penelitian ilmiah yang memang orang-orang yang meneliti. Ya. Nah di Indonesia ini untuk publikasi ilmiah yang membahas Freemason dan banyak dirujuk itu ada 2. Satu jurnal ya, judulnya itu adalah Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Sukanto. Ya, itu paper ilmiah. Yang kedua ya yang sudah beredar, yang tebal warna biru, tarekat Mason bebas. Meskipun ya ini saya juga perlu kasih tahu, buku tersebut tidak sepenuhnya merupakan terjemahan dari buku bahasa Belanda. Ada pada bagian-bagian tertentu yang tidak diterjemahkan. Saya punya dua-duanya soalnya, jadi bisa membandingkan isi buku tersebut. Yang ketiga, bertanya kepada peneliti. Ya, ini yang masalahnya, bagaimana peneliti itu bisa dikualifikasikan sebagai yang benar-benar meneliti. Ya. Ini memang riskan di tataran yang ketiga ini. Karena apa? Dari tahun 1961 sampai tahun 2003, Indonesia itu kebanjiran buku-buku anti Mason semua. Jadi buku yang menyerang Mason itu banyak beredar dulu, baru terakhir 2004 dengan diterbitkannya buku Tarekat Mason Bebas itu baru orang tahu, oh Freemason ternyata begini, ada data pembanding. Ya meskipun pada periode itu jurnalnya tadi yang saya sebut Freemason di Indonesia from Radermacher to Sukanto itu sudah terbit, ya, tapi memang susah. Ya. Susahnya kita itu karena satu, orang Indonesia tidak terbiasa menggunakan bahasa Belanda, sehingga ketika berhadapan dengan sumber bahasa Belanda bingung. Ya. Bingung, tapi mereka bisa ngomong masalah Freemasonry, lucu ya Indonesia ini. Bisa, tapi bisa ngomong Freemasonry yang sebagai bahasa sumber. Nah, ini bahasa sumber. Terus syarat menjadi anggota apa? Syarat menjadi anggota, ya, yang pertama, yang umum ya, yang Freemasonry umum saya sebut laki-laki. Oke. Karena itu adalah tradisi, itu nggak bisa diganggu-gugat, sudah tradisi. Yang kedua, ya tadi sudah disebut secara singkat, tidak pernah melakukan kejahatan, artinya memiliki moral, ya, memiliki moral, melakukan perilaku yang baik. Yang ketiga, bisa melakukan pengembangan diri. Nah, yang selanjutnya adalah ketika rekrutmen dia bisa melakukan apply, ya, maupun direkomendasikan. Misal kalau apply sendiri ya datang ke loji, ketok pintu, tok, saya mau daftar, nah, misalnya gitu. Iya, itu daftarnya kemana? Daftarnya kemana? Nah, kalau di Indonesia nggak ada. Yang ada di mana di Indonesia? Di Indonesia nggak ada. Oh lah, yang ada di mana? Di Singapura atau di Australia. Oke. Karena Indonesia tidak punya kantor Freemason, tidak punya sekretariat, tidak punya loji. Jadi kalau orang Indonesia mau daftar, biasanya dia lari ke Singapura atau lari ke Australia. Ya bisa juga ke Belanda. Sam Ardi bisa ngasih semacam rekomendasi nggak supaya gampang diterima? Ya nggak bisa. Saya kan bukan anggota Freemason Indonesia, gimana mau? Oh, Singapura ya? Singapura ya? Orang Indonesia yang bisa memberi rekomendasi siapa, Sam? Biasanya rekomendasi itu diberikan oleh para anggota. Ya, ada yang karena kedekatan friendship, ya, pertemanan ada. Jadi ibaratnya dia sudah megang ini orang gitu. Di MLM itu kan ada upline, ada downline ya. Nah, iya. Ya, ada upline, ada downline. Siapa upline-nya, siapa downline-nya kan kelihatan. Oke. Ini direkomendasikan oleh siapa itu kelihatan. Tadi ada istilah apa tadi? Bapak adat. Bapak hukum adat. Di Indonesia itu kan banyak sebutan-sebutan bapak tuh itu. Bapak pembangunan Indonesia, bapak infrastruktur. Itu ada hubungannya nggak? Nggak ada itu. Bud, kok beda sama ceritamu, Bud? Katanya ada hubungannya. Apa? Bapak itu bapak pembangunan Indonesia, bapak infrastruktur, bapak kuliner mungkin. Semua orang kan laki-laki ya dipanggilnya bapak. Oh gitu, ya. Jadi ada hubungannya. Sama Ardi bisa aja, ke. Kalau saya kan kayak bapak dokter humoris gak usah. Oh iya. Chandra Malik, bapak Sufi bling bling. Apalagi mau nanya apa lagi sebelum kita daftar bareng-bareng nanti setelah ini? Saya sih yang lebih penting ini, Gus, ingin dari Mas Ardi itu yang barusan. Takut orang-orang memang ada tertarik memahami buat pengetahuan gitu, tapi sasar sumbernya tadi. Nah ini penting nih. Nah kalau yang TH Stephen itu
itu rekomen atau tidak untuk anak-anak yang baru ingin baca biar mereka tidak terdoktrin atau bahkan bermimpi gitu kan? Untuk pemula saya rekomendasikan gitu kan. Ya. Karena itu berdasar dari penelitian. Datang ke mantan-mantan anggota yang masih hidup, salah satunya adalah Pak Sukanto, itu diwawancara, ya. Juga merujuk kepada sumber-sumber primer, dokumen, ya, dokumen yang ada di pengarsipan di Belanda, dia lihat, dan juga buku-buku peringatan, ya, Geden Book itu juga dicek, itu rekomendasi. Ya. Cuman ya itu tadi saya perlu bilang bahwa tidak semua dari buku berbahasa Belanda itu terjemahkan bahasa Indonesia. Nah, Ada pada bagian-bagian tertentu yang tidak diterjemahkan. Nah, itu yang tahu kenapa tidak diterjemahkan ya cuma penerjemahnya. Tadi diklarifikasi sama Kang Budi Dalton bahwa Freemason bukan organisasi rahasia, melainkan organisasi yang di dalamnya banyak rahasia. Pertanyaan saya, apakah sesama anggota Freemason saling mengenal? Kalau tidak saling mengenal, apakah ada tanda pengenalnya atau ada ciri simbol tertentu yang menunjukkan oh ini memang anggota? Contohnya mungkin tindiannya siji nang kiwa, itu Freemason, atau pakai udeng-udeng kayak gitu itu Freemason. Atau harus gemuk, harus pakai kacamata kayak Samardi itu Freemason. Nah, itu gimana? Sundani sih Kima. Apakah Freemason sesama anggotanya saling mengenal? Ya, saling mengenal. Kan di masuk ke loji itu kan nggak ada yang pakai topeng. oke. Kiri kanan lihat, ya kiri kanan tahu siapa anggotanya. Ya. Nah, kalau di luar gimana untuk tahu orang itu anggota Freemason atau enggak? Ya ini susah juga ya kalau di luar ya. Ya beberapa memang ada yang menggunakan aksesoris Freemason ada. Misalnya jam tangan, ada juga yang cincin. Itu ada. Tapi kalau yang misalnya tindian di hidung satu gitu belum. Bukan. Ada mungkin satu kata, dua kata, kalimat tertentu yang menunjukkan bahwa ini kodifikasi tertentu bahwa itu Freemason dalam misi apa, kita ada? Enggak ada, susah untuk mendeteksi itu. Contohnya dari mana sampean? Oh, saya tadi dari alun-alun. Oh, alun-alun itu maknanya oh ini gitu. Ada nggak? Ya, kalau untuk itu nggak ada yang baku ya, karena ketika kita interaksi di luar ya kita susah gitu mendeteksi ini beneran kata Sanepo atau kata dulu ya susah juga gitu kan. Yang namanya obrolan kan pasti cair ya. Ya Kang Budi, apa pertanyaan terakhirmu Kang Budi? Sudah, kalau saya sudah terjawab semua loh dari Sam Ardi. Terima kasih banyak, yang jelas saya takutnya anak-anak muda ini loh Gus. Ini ada cerita menarik loh Sam Ardi ya. Ada seorang peneliti, anak-anak, dia ini S1 malah. Nah, kajiannya itu Mason, Freemason. Lalu tiba-tiba ya lulus. Terus saya tanya dia, kamu ini sumbernya dari mana? Dari Google. Lah, saya tanya pengujinya, lah yang pengujinya ini dari mana menguji itu sumber? Juga dari Google. Ini kan bahaya. Bagus, ini maksud saya tiba-tiba nanti bakal ada satu sekte baru mengenai pembenaran gitu loh. Karena saking menariknya mungkin orang ingin tahu tentang ini tapi sulit untuk masuk nembus ke data-data primer bahkan ya. Lahir nanti Torekot baru, Torekot Al-Gogliyah. Ya, tapi kan dari obrolan ini loh Gus, paling tidak sudah ada petunjuk gitu loh. Untuk pemula ingin tahu nih bisa baca ini ya. Sehingga tergambar bahwa tidak semuanya yang disajikan di media itu adalah benar adanya gitu. Itu dari pihak Freemason sendiri melawan itu semua gimana, Samardi? Supaya tidak ada kesalahpahaman atau bahkan kesengajaan menyalahpahamkan Freemason. Dari publikasi, misalnya ini banyak terjadi ya di media sosial. Freemason dan Illuminati itu sama. Oke, padahal berbeda. Sama sekali berbeda. Kalau Illuminati gimana? Yang benar Illuminati itu adalah Bavarian Illuminati, itu ada di Jerman, tapi sudah bubar itu. Bubarnya sudah tahun sekitar abad ke-19, ya, akhir abad 19 itu udah bubar. Illuminati itu adalah perkumpulan yang didirikan oleh Adam Weishaupt. Ya. Tujuannya adalah murni tujuan politis. Adam itu dulu adalah anggota Freemason memang. Dan dia menggunakan sarprasnya Freemason untuk memuluskan tujuan Illuminati. Dan memang pada waktu itu diakui Freemasonry kebobolan dengan Illuminati. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Begitu tahu Adam punya tujuan politis, langsung dibersihkan loji-loji itu dari
lingkarannya si Adam ini, makanya Unsur bubar. Adam. Ya. Ya. Pertanyaan terakhir saya, itu untuk menyebarkan paham-paham Freemason, Sam Ardi itu dapat bulanannya berapa? Ini penting loh, siapa tahu saya bisa ikut yang itu. Nggak ada. Nggak ada, wah ikhlas-ikhlasan toh itu. Saya tidak pernah menerima dana 0,1 sen pun dari Freemason, nggak ada sama sekali. Ini cocok sama saya Kang Budi, harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, terima kasih Sam Ardi, semoga sehat walafiat selalu dan tetap meng-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.